Gus. Sekarang kita mau masuk ke pesawat. Nah, ini pesawat yang akan kita tumpangi. Jadi pagi ini kita langsung menuju Makassar dan sampai Makassar sekitar jam 6 pagi. Oke, jadi sekarang kita udah sampai dan ini udah lagi kita proses untuk instalasi bagian lampu-lampu dan bagian kursi juga udah kita turunin nih. Jadi ada beberapa yang kita upgrade di Innova Zenith ini. Ada electric seat, ada welcome light spion, lampu door trim, lampu plafon, pokoknya banyak yang lainnya. Nah, ini kita lagi di bengkel, ini tempat ownernya di Laris Motor. Jadi ini menerima kaki-kaki juga, perbaikan kaki-kaki, ganti oli. Dan bengkelnya juga lega, luas banget bengkelnya, terus liftingnya juga banyak. Oke, sekarang kita update satu-satu. Jadi salah satunya nanti di sini akan kita bikin lampu welcome light. Jadi ketika spion dibuka di sini nanti nyala lampu welcome light. Jadi selain buat penerangan di bawah, ini juga biar sama seperti punya tipe Q. Oke, terus di bagian belakang. Di sini lampu door trim udah terpasang. Jadi sebelumnya ini cuma mika akrilik warna merah biasa, sekarang udah nyala warna merah. Lalu naik ke atas, di sebelah sini untuk tombol autonya sudah ada tulisan A dan ini nyala ketika malam hari. Teman-teman tinggal langsung pencet aja, nggak usah cari-cari untuk tombol power window-nya karena nanti kalau malam nyala. Oke, ini dalam lagi dibongkar semua. Lalu di bagian spion juga nanti akan ada pasang blind spot warning. Nah, ini lagi proses instalasi, semua kita bikin soket to soket. Lampu atasnya ini udah diganti pakai punya tipe V. Jadi sebelumnya seperti ini lampunya, dia cuma ada door dan off. Lampu kanan kirinya pakai ini ya. Nah, sekarang kita bikin pakai lampunya punya Innova Zenith tipe V. Dan kerennya ini ketika malam hari dinyalain lampu senja. Oke, ketika di lampu senja dia nyala seperti ini. Lalu spion auto dimmingnya ini juga udah diganti menggunakan tipe Q. Jadi ketika kontak on, sebentar, ini kuncinya nggak kebaca. Oke, kita ke kontak on, indikatornya warna hijau nyala dan auto dimmingnya ini berfungsi ya. Ketika malam hari kita tutupin sensornya di bagian belakang, dia otomatis langsung berubah jadi warna hijau untuk kaca spionnya tuh. Kelihatan ya? Tuh, dimmernya aktif ketika buka karena sinar matahari siang hari, nanti dia otomatis jadi warna kaca cermin biasa atau kita offin. Nah, itu langsung jadi cermin biasa. Oke, jadi nanti tungguin aja terus videonya. Jangan di skip video ini karena banyak yang lainnya. Oh ya, ini kursinya juga akan dibikin elektrik. Yang sebelumnya manual nanti akan kita bikin elektrik kanan dan kursi kiri. Yang kanan bisa naik turun, yang kiri cuma bisa maju mundur dan reclining. Karena basicnya, standarnya ini cuma bisa maju mundur dan reclining. Seperti ini kursinya, nanti covernya akan diganti menggunakan cover yang elektrik. Seperti ini covernya. Kita buka dulu. Sebentar. Nah, untuk cover electric seatnya nanti seperti ini nih. Jadi yang sebelumnya seperti ini, nanti kita bikin covernya atau kita rubah covernya, kita ganti jadi elektrik seperti ini, nanti terpasang di sebelah sini. Tuh. Cakep. Oke, jadi ini Innova Zenith-nya udah selesai. Jadi hari ini kita akan review satu-satu apa aja yang udah terpasang di Innova Zenith ini.
Dan ini tepatnya ada di bengkel Laris Motor, ada di Makassar. Jadi ini bengkel servis ganti oli tuh, ada pelayanannya tuh, teman-teman bisa lihat, dan toolsnya juga lengkap banget ternyata di sini. Jadi sekarang kita akan review hasil pemasangannya. Di bagian luar teman-teman bisa lihat lampu welcome light-nya ini udah terpasang dan ini original tuh, cakep banget kan. Jadi cover ini diganti dan menggunakan welcome light originalnya Innova Zenith Q. Oke, untuk di bagian lampu welcome light-nya seperti itu. Sebelah sana lagi coba pasang blind spot untuk sensornya. Itu masih bagus lagi bongkar, tapi sebelum masuk kita lihat dulu di sebelah sini. Di spionnya sudah ada logo blind spot. Ini menyala ketika ada kendaraan menyalip, dan ketika kita nyalain sen, dia akan berkedip berwarna merah. Ini kita praktekin aja langsung. Tuh, seperti itu. Tapi kalau kita nyalain sen, misalkan seperti ini, dan ketika ada blind spot, nah itu nyalanya langsung berubah jadi warna merah. Tuh, merah, dan ada bunyi suara di bagian dalamnya. Oke, nah itu suaranya tadi tuh, tit. Nah, seperti itu. Lalu di bagian tombol power window-nya ini juga sudah terpasang, teman-teman bisa lihat di sini. Yang sebelumnya nggak nyala, ini sudah nyala semua nih. Awalnya kan cuma driver aja yang nyala. Ini dan 3 ini belum nyala. Sekarang udah dibikin nyala semua. Jadi ada lampu backlight-nya seperti ini. Ketika kita matiin lampunya, oke, ini karena di dalam ya, karena gelap, jadi dia masih nyala. Jadi kalau dimatiin nanti dia otomatis mati sendiri. Dan untuk fungsinya tetap sesuai fungsi aslinya, jadi bisa turun biasa seperti ini. Bisa juga secara auto seperti itu. Untuk detailnya seperti ini, teman-teman bisa lihat tuh, rapi dan seperti originalnya tuh. Untuk backlightnya warna putih, termasuk juga yang bagian belakang. Nah, di bagian belakang juga ini sudah ada backlightnya. Ini kita gelapin sebentar. Nah, itu nyala warna putih. Dan di sini ada logo A. Jadi ini artinya auto. Kenapa yang depan itu nggak dibikin A? Karena kalau dibikin A terlalu rame. Seperti itu. Oke. Terus di bagian setir di sini ada pasang cruise control juga. Dan untuk cruise controlnya ini tombolnya yang versi ekspor ya, yang versi India. Jadi kalau teman-teman lihat di India yang versi standar atau non TSS, dia udah dilengkapin fitur cruise control dan tombolnya menggunakan tombol yang model ini. Untuk di Indonesia belum ada, jadi cuma ada adaptive cruise control di varian tertinggi. Kita nyalain cruise controlnya, teman-teman bisa lihat di sana di speedometer dia langsung muncul logo cruise controlnya tuh. Muncul logo cruise controlnya, kita offin, nyalain. Dan ketika jalan di atas 30, tinggal kita tarik tuasnya atau tarik tombolnya ke bawah seperti ini, tekan ke bawah, otomatis nanti akan ngeset dan ada muncul angka, terus juga indikatornya jadi berubah warna hijau. Jadi untuk cruise control ini juga original, pemasangannya penpeng, nggak ada potong-potong kabel sama sekali. Oke, lalu untuk di bagian electric seat, di sini teman-teman bisa lihat untuk kursinya sudah elektrik dan sudah dilengkapi lumbar juga. Yang sebelumnya cuma bisa maju mundur, turun, naik, dan reclining. Tuh. Sekarang udah bisa ada lumbar juga. Jadi kalau kita nyalain atau kita tekan lumbarnya, itu kelihatan sebentar. Tapi kalau kita naik duduk, ini kerasa banget ya lumbar keluar masuknya. Tuh. Seperti itu untuk lumbarnya. Lalu kita masuk dan duduk di bagian driver. Kalau kita lihat ke atas di sebelah sini, spion auto dimmingnya ini udah kita pasangin menggunakan spion auto dimming original
Zeniq tipe Q. Jadi di sini ada tombol on off-nya. Nah, itu di bawah sini ini tuh tombol on off-nya untuk si auto dimming. Jadi kalau kita offin, ini kan hijau nih layarnya, kita offin dia otomatis langsung berubah nih. Langsung menjadi cermin biasa seperti itu. Oke. Lalu untuk bagian lampu atasnya yang sebelumnya teman-teman lihat seperti ini, sekarang udah kita bikin pakai menggunakan Zeniq tipe V dan ini udah ada backlightnya. Jadi kalau malam hari teman-teman tinggal pencet sekali seperti ini, tinggal dilihat aja tombol mana yang mau teman-teman akses. Jadi nggak seperti yang sebelumnya cuma ada on off aja. Atau teman-teman yang menggunakan Zeniq Q atau V yang udah full ada sunroofnya juga, kan kalau malam juga susah tuh kalau mau pencet-pencet lampu. Bisa juga di custom backlightnya seperti ini. Dan untuk backlight ini kita itu ganti tombolnya, tombol bagian ininya aja. Jadi bukan satu set, tapi berhubung ini tipe G jadi diganti satu set. Kalau teman-teman yang lain biasanya ada beberapa yang modifikator juga yang rubah dari tombol aslinya dibikin nyala, dibuang atasnya terus ditambal-tambal. Kalau kita ini bikin tombolnya baru lagi. Jadi bukan custom dari original. Jadi tombol originalnya tetap kita bawain ke ownernya. Suatu saat mau distandarin tinggal di standarin aja. Lalu di bagian bawah sini ini juga sudah ada lampu door trim. Jadi ketika malam hari ini selain buat penerangan, buat tanda juga buat pengemudi di bagian belakang ketika kita buka pintu. Jadi buat warning juga buat pengendara yang ada di belakang. Tentunya juga keempat pintunya ini sudah dipasangin lampu door trim seperti ini tuh. Cakep ya. Jadi kalau malam hari selain buat penerangan juga buat tanda di bagian belakang. Oke. Lalu di bagian belakang ini ada pasang kick sensor. Kita offin dulu mobilnya. Kita offin mobilnya. Dan kick sensor ini, coba Gus praktekin kick sensornya. Jadi kick sensornya tinggal cukup kita ayunin kaki aja sekali. Nah seperti itu. Cukup ayunin kaki sekali otomatis pintu bagasinya terbuka. Nah itu ada part-part bekasnya. Oke, tutup. Dan ketika ditutup ini otomatis nutup lagi ketika kita ayunin kaki di bagian bawah sini. Kick sensor ini berfungsi ketika mesin mati. Jadi ketika mesin nyala dia off, karena buat apa juga ketika mesin nyala takutnya nanti kita lagi nunggu orang atau lagi di jalan di lampu merah kena kaki orang tiba-tiba buka sendiri lagi bagasinya. Oke, kita lanjut ke sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri tentunya di sini juga kaca spionnya udah diganti dan ada logo blind spotnya. Lalu di bagian bawah sini electric seatnya udah terpasang. Coba aja kita langsung praktekin untuk electric seatnya. Coba Mas Bagus duduk. Nah untuk electric seatnya berfungsi sesuai aslinya. Jadi bisa mundur, maju, dan reclining. Karena untuk yang basicnya atau bawaan kursi aslinya yang kiri ini nggak bisa naik turun. Jadi fungsinya tetap mengikuti fungsi aslinya. Oke, ada tombol lumbar di situ, tapi lumbarnya nggak berfungsi karena yang dipasangin lumbar hanya di sebagian driver sebelah kanan. Electric seat, ini Mas Bagus lagi cobain electric seatnya. Coba Gus. Seperti biasa untuk fungsinya bisa maju, mundur, dan naik turun. Jadi fungsi tetap ngikutin fungsi aslinya, nggak ada yang berubah. Tapi ini malah ada tambahan lumbar support di bagian samping sini nih. Jadi lumbar support ini untuk sandaran punggung, jadi bisa maju, masuk, dan naik turun. Oke.